1 0, dia langsung melakson gitu. Saya kan hal yang sangat nggak suka kalau orang itu melakson saat lampu udah hijau gitu, karena nggak usah diklakson pun selama yang depan itu nggak sibuk main HP, pasti jalan gitu. Hanya memang mereka butuh waktu ngegas lah, pindah gigi lah. Jadi memang mereka butuh waktu. Nah, ketika saya disopirin sama Rusli melakukan itu, saya marah kan. Rusli, ngapain kamu melakukan hal itu? Kok ya sabar gitu. Jawaban Rusli itu seperti itu kebiasaan nih. Dan ternyata benar, karena ketika saya tegur saat Rusli ngelakson itu, begitu lampu 2 1 0 hijau yang klakson, posisi dia itu depan sendiri. Logikanya apa yang dia klakson kalau dia depan sendiri gitu? Ternyata memang sudah kebiasaan gitu. Jadi nggak peduli belakang, nggak peduli depan, dia otomatis klakson gitu. Jadi kita sering ketemu sama kegelisahan macam itu katanya. Atau ini agama semakin tak ampuh untuk menghadapi setan yang tadi ya. Nih, nama anak zaman sekarang susah diejar, susah dibaca gitu. Apalagi kemarin tahu nggak? Ada viral di Brebes, orang tua ngasih nama anaknya Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik, panggilannya Dinko. Saya sempat nulis soal itu. Gini, orang tua itu kadang pengen memberikan namanya yang unik, yang menarik, tapi orang tua itu sering nggak sadar ada nggak potensi anak itu dibully gitu. Saya nuliskan kegelisahan itu. Jadi ada nama yang memang nama orang tua itu kan, kalau kata Kanjeng Nabi itu, orang tua itu juga bisa durhaka loh sama anak. Salah satunya adalah jika orang tua memberikan nama yang buruk kepada anak. Saya kemudian nulis bahwa nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik itu mungkin bukan nama yang buruk, tetapi nama itu berpotensi menimbulkan hujatan atau olok-olokan kepada teman-temannya gitu. Kita kadang harus mulai berpikir kita memberikan nama anaknya gitu. Kan mulai banyak orang tua memberikan pertimbangan anak ya. Salah satunya jangan memberikan nama yang berawalan AB gitu. Karena nomor absennya pasti 1. Misalnya namanya Abimanyu gitu. Abimanyu kan pasti nomor 1. Kecuali ada siswa lain yang namanya Aan, ya kan? Jadi ada pertimbangan besar sebelum memberikan nama anak. Salah satunya adalah semoga si anak itu tidak dibully. Kalau namanya Dinas Komunikasi itu mesti dibully, nggak mungkin nggak. Tapi orang tua mungkin selalu menekankan egonya. Saya mengkritik gitu orang Brebes yang memberikan nama anaknya itu. Apakah memberikan nama anak Dinas Komunikasi itu salah? Bagi saya salah. Mungkin di masa depan nggak salah kalau dia punya teman namanya Divisi Perbekalan, Jawatan Komunikasi. Jadi kalau teman-temannya namanya siapa Divisi Perbekalan, namanya siapa Jawatan Komunikasi, kemudian ada anak namanya Dinas Statistik, nah itu hal yang wajar gitu kan, karena semua anak namanya kedinasan semua gitu. Tapi kalau anak lain gak ada yang namanya pakai dinas, yang jangan, kasihan anaknya gitu. Jadi kita selalu punya gagasan akan kegelisahan sesuatu gitu. Jadi apapun bisa kita komentari kok. Jangan takut kita dianggap terlalu mencampuri urusan orang lain gitu. Wong kita cuma menanggapi sesuatu gitu. Apalagi anak zaman sekarang kan anak itu semakin banyak, mungkin anak itu kan punya tren nama sendiri. Tren nama orang zaman dulu mungkin cuma satu kata, Soeharto, Soekarno, Sutimo, Mulgianto, Agus Badi udah modern lah. Lebih modern lagi kemudian ada 2, Agus Mulyadi misalnya, Kalis Mardiasi, lebih modern lagi. Seiring berjalannya waktu ada syarat misalnya bikin paspor gitu. Lebih enak kalau namanya 3, kemudian syaratnya mulai banyak. Ada tren kemudian nama-nama indie atau
namanya langit, embun, ya, ranting, tegalan, yang penting indie. Kemudian ada tren nama yang semakin banyak huruf X, Z, Z-nya. Sasha, Keisha, Tamasha, harus SJA, padahal dulu huruf Z, Z. Kegelisahan ini saya rasakan ketika saat saya punya teman yang kerja sebagai guru SD kelas 1 dan mulai punya kesulitan untuk mengajarkan bagaimana cara mengeja nama anak. Kalau Budi gampang, Budi, Tatang, Tatang, Tony, Teo, Ni, Tony. Tapi bayangkan betapa susahnya guru SD-nya Samuel Zilbwin. Gak ada huruf vokalnya loh Samuel Zilbwin itu. Zilbwinnya itu Z, Z, L, G, W, Z, N. Betapa susahnya guru SD-nya gimana Jebatus Sesni itu ya. FC, aduh ya Allah, susah banget. Tren itu kan menjadi kebiasaan dan semakin banyak menyulitkan guru SD untuk mengeja nama, dan itu bisa kita tulis gitu. Atau ini mengantri karcis bioskop. Saya itu dulu pernah pas nonton bioskop ketemu sama orang ketika ngantri tiket bioskop. Itu cowok cewek. Ketika sudah di depan kasir, mereka itu berdebat pengen nonton apa. Nonton iki wae, ojo nonton iki wae. Akan batin gajinya. Untuk debat tiket mau bener. Kenapa kalian berdebat saat sudah di antrian dan sudah di depan kasir dan mereka kemudian berdebat pengen beli? Kita sering menemukan hal seperti ini loh. Seiring berjalannya waktu kan banyak hal lumrah yang di masa depan menjadi tampak bodoh kan. Salah satunya misalnya kalian ngantri bensin, motornya digoyang-goyangin, kan gak ngaruh Pak. Apakah dengan menggoyang-goyangkan motor bensinnya jadi lebih penuh? Kan ya enggak. Kemudian ada orang lain, ada video orang beli bensin mobil dengerin sudut pandang tadi udah. Nah ini saya kasih contoh beberapa artikel di Mojok pernah bikin artikel yang isinya adalah soal pro LGBT, tapi pernah juga kontra LGBT. Jadi dua artikel yang saling bertentangan, tapi masing-masing punya sudut pandang yang menarik. Tetap kita naikkan. Atau ini saya pernah bikin tulisan. Kalian ada tahu kasus kartun Tempo nggak? Jadi Tempo itu pernah bikin kartun, gambarnya orang bersorban dan depannya lagi cinta ADC. Cinta ADC itu ngomong, yang kamu lakukan itu jahat, kamu nggak pulang-pulang. Kartun itu kemudian disinyalir sedang menyindir Habib Rizik, karena saat itu Habib Rizik memang posisi sedang di Arab Saudi. Kantor Tempo sampai digeruduk oleh orang-orang FPI. Kemudian saya tulis bukan membela kartun Tempo, tapi bikin halal lucu soal isu itu. Saya bikin judulnya jangan baper, sosok di kartun Tempo itu bukan Habib Rizik. Argumen saya adalah tidak semua orang bersorban itu Habib Rizik. Piccolo itu bersorban kan? Dan bukan Habib Rizik. Maskot Sarimi itu bersorban dan bukan Habib Rizik. Lantas siapa sosok di kartun Tempo itu? Ya itu jelas Rangga. Kenapa? Karena di depannya adalah cinta. Argumennya kemudian, kenapa Rangga bersorban? Ya siapa tahu Rangga di Amerika ikut jamaah tabligh kan? Ada kemungkinan untuk itu loh. Jadi kita bisa loh mencari sisi menarik atau sisi lucu dari satu isu gitu. Atau ini, kalian pernah dengar gak kasus ini? Jalankan semangat gotong royong, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini tahun 2018. Kasus korupsi, jadi 41 dari 45 anggota DPRD. Saya tidak ingin membahas soal bagaimana mekanisme pengawasan atau bagaimana proses pengadilan terhadap para anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi.
Saya justru tertarik membahas kenapa ada 4 orang yang tidak ikut kena korupsi. Kan dari 45 ada 41. Berarti kan ada 4 orang ini yang nggak kena korupsi gitu. Nah, saya bikin tulisan soal analisis kenapa ada 4 orang yang memang tidak kena. Analisis pertama adalah 4 orang ini memang 4 serangkai yang suci dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Yang kedua adalah 4 orang ini adalah memang orang yang introvert, atau kemungkinan terakhir adalah 4 orang ini jarang buka grup WhatsApp. Jadi mereka nggak ikut bagian. Atau ini sekadar catatan hati untuk Mbak Anindya Kusuma Putri. Jadi ada kasus Anindya Kusuma Putri itu putri Indonesia ikut semacam program pertukaran kunjungan. Jadi dia itu dikasih kaos gambar Palu Arit oleh kawannya yang dari Vietnam, yang memang negara komunis. Kaos itu kemudian dipakai, kemudian si Anindya itu dipisui karo warganet lah. Saya bukannya membela Mbak Anindya, tapi memang waktu itu dia tidak salah, karena memang dia dapat bingkisan dan saling tukar cenderamata, dan yang masuk DKI juga digol. Waktu itu difoto karena saling memakai kaos gitu. Ini kan hal yang sama kayak orang memakai kaos gambar Garuda Pancasila. Gak ada masalah, cuma di kita jadi masalah gitu. Saya kemudian membela Mbak Anindya gitu. Cara saya memberikan tips bagaimana agar kaos yang dipakai oleh Mbak Anindya ini gak jadi masalah. Jadi solusi saya waktu itu adalah ditambah gambar sablonan lain. Jadi bukan hanya Palu Arit tapi juga cangkul, cetok. Kemudian bawahnya dikasih tulisan TV Baja Mulia. Dia sekalian jadi toko bangunan gitu. Pemilihan kata, nah ini mungkin yang sering sekali banyak orang tidak menyadari bahwa kata itu penting. Sama kayak tadi saya ngomong bahwa saya tidak pernah menggunakan kata wajah, saya lebih suka menggunakan kata tampang misalnya. Karena kata itu menjadi tidak netral gitu. Bisa dibayangkan nggak ketika kalian menggunakan kata tewas dan meninggal? Tewas kan menimbulkan sensasi orang yang tewas itu sangat kita benci gitu, atau modal. Ketika meninggal, ada banyak kata-kata yang orang selalu gak nyangka bahwa ada loh kata-kata yang bisa punya intensi yang buruk atau baik. Jadi sebelum menulis kalian harus putuskan ingin menggunakan kata apa ya. Harus kata-kata yang lebih santai, lebih ringan, itu sangat perlu dipertimbangkan. Nah, pemilihan diksi, apa yang membedakan penulis yang biasa dengan penulis yang dalam kata sudah? Salah satunya adalah kecakapan mereka dalam menggunakan diksi. Saya berkali-kali memberikan contoh ini contoh sederhana yang kebetulan sering dipakai oleh teman-teman saya. Ada orang yang bilang menggunakan kalimat saya lupa. Itu penulis biasa. Tapi kalau penulis yang keren, jika ingatanmu tidak berkhianat. Kita sastrawan banget. Tapi kan itu lebih intensinya lebih wah gitu. Ada penulis biasa menggunakan kalimat membujukmu. Itu mungkin adalah hal yang biasa. Membujukmu itu kata yang diksi yang biasa. Tapi ketika kemudian diganti dengan menggedor-gedor pintu keyakinanmu, itu wah, itu menjadi sensasinya itu menjadi lebih sastrawi gitu. Aku misalnya pengen ngomong, mas rupamu tua misalnya, itu kalimat yang biasa, oh wajahmu itu tua loh. Tapi saya bisa aja menuliskan dengan wajahmu telah melesat jauh mengkhianati umurmu. Kita jarang sekali mengeksplor diksi gitu, jarang sekali. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah apa? Banyak-banyak membaca. Ini mungkin adalah tips yang sangat klise. Tetapi ini tidak bisa dibantah bahwa memang tips itu adalah tips yang sangat manjur. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencatat kosakata baru. Saya sering loh
Saya kalau baca tulisan sering sekali saya suka mencatat ini kosakata artistik, kultural, karikatural, impresif, kecerdasan, ekosistem, teknikal, asupan, mekanisme, diplomasi. Saya sering mengumpulkan kata-kata yang jarang saya pakai tapi ternyata dipakai oleh orang-orang, dan bagi saya ini layak untuk saya koleksi. Kenapa? Saya sekali-kali akan bisa menggunakannya gitu. Historis, taktis, musikal, superioritas, kompromis, bergugatan, berkonflik gitu. Saya sering mengoleksi kata-kata sering sekali kalau baca tulisan. Saya itu kalau ketemu kosakata baru sering saya catat di notes atau di catatan. Kenapa? Karena agar saya suatu saat bisa saya gunakan gitu. Kadang semakin kaya kosakata yang kita pakai, semakin kreatif tulisan kita. Kadang gini deh, ada banyak kata yang ketika itu dipakai, itu bisa menambah kecerdasan seseorang. Itu beneran. Saya itu sering sekali, misalnya saya pengen menulis, saya makan sayur jengkol dengan kuah yang sangat banyak. Saya itu gak pernah menulis dengan kalimat itu. Saya lebih suka sayur jengkol dengan kuah yang kolosal. Itu kuahnya kolosal, Pak. Kolosal itu banyak. Jadi dalam level yang paling menjijikkan deh, saya beli soto tapi tolong ya nasi sama kuahnya dikotomi gitu. Itu kan kita goblok banget, tapi ada deh, kuah sama nasinya dikotomi gitu. Atau saya sering menuliskan gini, saya itu bingung pengen makan sate atau soto. Hati saya kemudian bergejolak, ada pergulatan batin dalam diri saya. Padahal saya bingung pengen makan soto atau sate, tapi kita bisa menuliskan ada pergulatan batin dalam diri saya karena saya bingung harus makan soto atau sate. Itu kan hal yang kita lebay, tapi itu menjadi satu intensi, satu tulisan menjadi lebih keren gitu. Bapak saya penjual es kelapa muda dan pernah keliling pakai gerobak gitu. Saya nggak pernah menuliskan kalimat bapak saya berkeliling menggunakan gerobak, berkeliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Enggak. Bapak saya mengendarai gerobak kelapa mudanya dan dia bermanuver dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Manuver. Saya tidak pernah menggunakan kata berkeliling menghujat. Bagi saya manuver lebih keren. Jadi saya seringkali menggunakan kata ini gitu. Ini misalnya berkonflik. Saya menggunakan kalimat menemukan kata ini dari PGS. PGS itu pengen menulis bahwa dia itu dulu pernah marah, pernah gak pede dengan wajahnya yang buruk. Dia kemudian menulis, saya dulu pernah berkonflik dengan wajah saya sendiri. Itu kan keren banget. Pengen ngomong rawa ini saya pernah berkonflik dengan wajah saya sendiri. Itu kan hal yang sangat keren loh. Lambuyan psikologis, imajinatif, ketahanan pangan, gerak-gerik, kolosal, ketakziman, ketertulatan, statistik, naluri. Jadi saya selalu menyarankan kepada para penulis itu rajin-rajin mencari kosakata. Kalau kalian ketemu kosakata baru yang unik, itu jangan takut untuk mencatat, langsung dicatat aja. Nanti suatu saat siapa tahu kalian membutuhkannya gitu. Kembali ke yang tadi. Nah ini kutipan ya. Kutipan selalu menjadi hal yang bagus dalam sebuah tulisan. Kutipan diksi gitu. Saya kasih contoh deh. Kak, ada yang pernah baca Dylan nggak? Coba angkat tangan yang sudah baca Dylan atau enggak? Yang pernah nonton Dylan? Barangkali yang sudah pernah baca Dylan. Dylan itu novel yang sebenarnya biasa. Kalau kalian tahu Dylan itu kan ceritanya biasa, tapi ditulis dengan diksi yang bagus, dengan kutipan-kutipan yang baik, yang menarik, sehingga novel itu menjadi luar biasa. Kalian bayangin ya, konfliknya Dylan itu konflik yang sangat tidak konflik, gitu. Ono cah SMA yang jangan karo cewek
dan keluarganya sama-sama seneng, ya kan? Sama-sama kaya. Dilan zaman sama nulis bawa motor loh Pak, itu kan sugih banget. Sama-sama kaya, sama-sama makmur, bapaknya sama-sama terpelajar, sama-sama terpandang. Apa konflik mereka? Kan gak ono konfliknya. Konflik mereka itu cuma Dilan tawuran, Milea marah karena Dilan tawuran. Itu tak kan? Gak ada masalah lain kan? Beda kalau misalnya Milea NU, Dilan Muhammadiyah, itu lebih masuk akal, ya kan? Atau Dilan Ahmadiyah, Milea Sunni, Dilan Syiah, itu lebih punya alasan bagi mereka untuk berkonflik. Tapi kan enggak. Dilan sama Milea itu podo-podo seneng, bapak ibunya podo-podo setuju, podo-podo sugih, wis ibune Milea wis nganggep Dilan anake dhewe, bapaknya Dilan wis menerima Milea. Apa sih mereka dadane gak rapi loh. Gak ada konflik, tapi kemudian karena konflik kecil itu ditulis oleh Pidi Baik dengan diksi yang menarik, dengan kutipan-kutipan yang indah. Hari ini aku belum mencintaimu, tapi nggak tahu nanti sore. Itu kan hal yang wah banget, membuat kita menjadi sangat tertarik untuk membacanya. Kekuatan sebuah kutipan dalam tulisan itu sangat-sangat besar, apalagi kita berada di era sosmed. Orang yang biasanya ketika ini membagikan konten kita, biasanya mencari kutipan yang bagus dari tulisan kita. Kalian pernah nggak merasakan pengen ngupload foto di Instagram, tapi bingung ngekei caption? Akhirnya orang sudah diupload, gara-gara orang nemu caption. Kalau mau diupload, captionnya no caption. Kita sering bertemu dengan kasus itu gitu, dan jadi caption itu kan biasanya mengambil dari kutipan dari sebuah tulisan biasanya. Itulah pentingnya kutipan dalam tulisan kita. Saya kalau dalam menulis, saya hampir selalu menyisipkan kutipan entah satu atau dua, karena itu hal yang bisa membuat orang itu ingat dengan tulisan kita. Kalau saya tanya daun yang jatuh tak pernah membenci angin, kalian tahu nggak itu kutipan siapa? Orang akan tahu itu dari dia, tapi belum tentu orang tahu kutipan itu baca tulisannya. Tapi mereka tahu kutipannya. Berikan saya 10 pemuda dan akan kubuncang. Orang tahu itu Soekarno, tapi orang belum tentu loh baca bukunya Soekarno. Kutipan itu penting, dan kadang seseorang itu dikenal hanya karena kutipannya gitu. Itu adalah modal yang bagus bagi seseorang untuk membangun branding di sosial media dengan tulisan. Itulah kenapa saya sering sekali menyarankan kepada orang-orang dalam menulis, sisipkanlah kutipan entah satu atau dua yang bikin orang itu kemudian terngiang gitu. Ini contoh ya, cinta itu dibangunnya perasaan dan dipertahankan dengan penghasilan. Jika kau berani jatuh cinta, maka kau juga harus berani cintamu jatuh. Ini tulisan saya dulu waktu awal-awal, dan orang ingat banget dengan kosakata, dengan kutipan ini gitu. Atau ini bagus aku, lucu aku, pinter aku, ini payu kowe gitu. Ini ya, tolak beta di tangan kiri, gorengan di tangan kanan, tinggal jodoh yang masih di tangan Tuhan. Saya dulu nulis kutipan ini di buku Jumbo Tapi Abal Pancasila, dan ternyata banyak orang yang kemudian ingat sekali dengan kutipan ini, dan orang banyak mempostingnya di sosial media. Dan saya pikir itu hal yang bagus bagi seorang penulis untuk meningkatkan engagement, karena ada kutipan dalam tulisan, dan orang selalu menilai kutipan itu menjadi pintu gerbang atau pintu masuk orang-orang sebelum mau membaca tulisannya. Iya, kutipan apa banget sih? Itu tulisannya Bang Sopo ya. Biasanya orang seperti itu. Jadi saya selalu meminta kepada orang-orang yang ingin belajar menulis atau sedang akan menulis, cobalah bikin satu kutipan yang bagus, yang indah atau yang lucu sekalian, sisipkan di tulisan kalian. Atau ini kutipan yang dulu saya pakai di tulisan saya waktu, dan saya gunakan di buku nikah saya. Belum gereja belum tentu Kristen, berhaji belum tentu Islam, ayam bangkok belum tentu Buddha, jalan Bali belum tentu Hindu, tapi kalau aku cinta kamu itu sudah tentu. Makku edianmu. Oke, sekarang kita ke yang ini, yang tadi ya, big dot yang tadi, sudut pandang nanti Buddha. Nah, ini kita bicara soal gagasan.
tulisan yang bagus. Tadi kan ada 4 syarat tulisan yang 5. Nah, tulisan yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa dipertanggungjawabkan. Ini setidaknya mengandung 2 hal ini ya. Gagasan yang menarik dan nyata yang mendukung. Bentar. Jadi gini, kadang kita itu pengen menulis tapi nggak tahu arah tujuan tulisan kita itu kemana. Apakah boleh menulis tanpa tujuan? Ya boleh-boleh aja, sangat-sangat boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi alangkah lebih baik kalau tulisan itu ada tujuannya. Kalian menawarkan sesuatu gagasan, kalian menawarkan sesuatu yang memang orang jadi mendapatkan ilmu yang baru dari tulisan kalian. Nah, tulisan itu biasanya dibangun atas 2 hal. Pertama adalah gagasan yang menarik dan kemudian data yang mendukung. Saya kasih contoh 1. Di Mojok pernah ada tulisan yang membahas tentang kenapa NU lucu dan Muhammadiyah tidak. Itu kan kesan yang sering kita timbulkan. Kesan yang walaupun mungkin selama ini orang menganggap bahwa beda antara NU dan Muhammadiyah itu adalah ya NU mungkin lebih konservatif, Muhammadiyah lebih berkemajuan, atau hal-hal standar NU lebih cekatan dalam mengurusi umat dalam hal standar, dengan Muhammadiyah pendidikan dan rumah sakit misalnya. Tapi ada salah satu orang yang menganggap bahwa perbedaan mendasar antara NU dan Muhammadiyah adalah kenapa NU lucu dan Muhammadiyah tidak. Itu kan sebuah gagasan yang menarik, satu tema, ada gagasannya, dan kalian kemudian menawarkan hipotesanya. Ada data yang mendukung. Jadi Mojok pernah bikin tulisan itu, kenapa yang lucu Muhammadiyah tidak. Apa hipotesanya? Hipotesanya ternyata adalah 1, karena rokok. Di NU orang cenderung lebih suka merokok, sedangkan di Muhammadiyah tidak. Wah, langsung tutup ya. Oh, NU ya. Di NU itu merokok boleh, di Muhammadiyah kan tidak. Ada tarjinya Muhammadiyah itu kalau nggak salah tidak membolehkan merokok. Nah, apa kesimpulannya? Bagaimana penarikan hipotesanya? Jadi gini, orang kalau merokok itu cenderung lebih enak kalau merokok, kalau ngopi, kalau kumpul, kalau konco-konco. Ketika kumpul karo konco-konco itulah kemudian timbul humor, timbul dialog yang karena muncul karo ngopi maka dialognya pasti santai. Kalau dialognya santai biasanya sering muncul celutukan lucu. Nah, kultur itu yang kemudian tidak ditemukan di Muhammadiyah karena Muhammadiyah nggak merokok gitu. Itu kemudian membuat kenapa Muhammadiyah terkesan kaku dan NU terkesan lucu gitu. Saya punya teman orang Muhammadiyah, barangkali ada yang tahu, namanya Iqbal Haji Daryono. Iqbal Haji Daryono itu dia dulu pernah tinggal di Australia dan dia pernah diminta oleh Muhammadiyah PEN di Australia untuk diajari gimana cara menulis lucu. Bayangkan orang sampai begitu, bagaimana cara menulis lucu orang Muhammadiyah, karena merasa Muhammadiyah nggak lucu-lucu amat. Kembali ke soal rokok ya. Kenapa NU bisa dianggap lucu gara-gara rokok sedangkan Muhammadiyah tidak? Apakah ada buktinya? Ternyata ada. Kita mungkin sudah tahu bahwa ada banyak orang NU yang lucu, itu hal yang sangat lumrah ya. Ada Gus Baha misalnya, Gus Baha NU kalau ngasih ceramah lucu kan. Tapi ada kok orang Muhammadiyah yang lucu. Ternyata ada orang Muhammadiyah lucu dan kebetulan merokok. Kebetulan merokok. Pak A.R. Fahrudin, ketua Muhammadiyah dulu, itu kan sosok yang lucu banget dan dia ternyata dikenal merokok dan dia lucu. Saya pernah itu Pak A.R. Fahrudin itu pernah ditanya sama Buya Syafi'i Ma'arif, Pak A.R., kok jenengan itu kok merokoknya kok banyak loh? Sama Pak A.R. dijawab, kata siapa, saya merokoknya satu-satu kok gitu. Itu kan jawaban yang lucu untuk ukuran Muhammadiyah ya. Di Muhammadiyah lucu banget gitu. Atau ada pejabat tinggi Muhammadiyah, pejabat teras, Pak Malik Fajar. Pak Malik Fajar itu orang yang merokok,
Makanya kalau di Muhammadiyah kan ada guyonan, Muhammadiyah mana dulu nih? Kalau Muhammadiyah Syafi'iyah berarti nggak rokok, karena Buya Syafi'i nggak rokok. Tapi kalau Muhammadiyah yang Malikiyah berarti Muhammadiyah yang rokok, karena Pak Malik Fajar rokok. Nah, Pak Malik Fajar suatu saat ketemu sama Kiai Haji Hasyim Muzadi di bandara. Hasyim Muzadi kemudian bertanya sama Pak Malik, Pak, dengan itu kan pejabat tinggi Muhammadiyah, kok mudun gitu? Jawaban Pak Malik keren banget. Loh, nek pas ini aku dari NU ya Pak gitu. Itu kan jawaban yang sangat lucu, lagi-lagi untuk orang Muhammadiyah gitu. Dari situ kan udah kelihatan bahwa ternyata ada orang Muhammadiyah lucu dan ternyata perokok. Nah, makanya kemudian jadi semacam justifikasi bahwa Muhammadiyah itu memang nggak lucu karena nggak merokok gitu. Karena kan ya itu lagi, merokok kan membunuhmu kan, bukan membunuhmu gitu. Jadi itulah kenapa NU itu mudah, Muhammadiyah enggak, karena membunuhmu bukan. Nah, dari situ sudah bisa jadi ada gagasannya, ada hipotesanya, ada data yang mendukung. Jadi kalian kalau nulis misalnya kalian tulis Budi itu baik loh, Budi itu orang baik, itu adalah gagasan, tapi tidak ada data mendukung baiknya itu kenapa sih. Kadang orang itu cuma menulis bahwa Gunung Kidul itu indah, tapi kalian tidak pernah menyebutkan di mana letak keindahannya. Nek ngomong indah, hampir semua orang selalu bisa. Magelang ya indah, tapi di mana letak keindahan Magelang? Gunung Kidul itu indah, di mana letak keindahan Gunung Kidul? Asep itu pintar loh, di mana letak kepintaran Asep? Kalian harus bisa menjabarkan sesuatu, menjabarkan satu gagasan. Apa yang membuat kalian yakin atas gagasan itu? Nah, itu yang sering sekali tidak banyak ditemui oleh orang-orang di mana? Orang-orang saat nulis itu jarang sekali bisa kayak gitu. Di Mojok, karena saya kerja di Mojok dan banyak tulisan yang masuk, banyak sekali orang yang nulis itu bleber, rugeng-rugeng, tapi nggak ada intinya. Ini jadinya ngomong apa sih gitu. Dia pengen ngomong pengen ngomong gagasan atas satu isu, tapi nggak ada data-data yang mendukung dan lain sebagainya. Itu hal yang seharusnya justru sebisa mungkin sangat dihindari. Jadi saya pikir dalam menulis ini dua hal yang saya pikir harus kalian pertimbangkan. Jadi saya coba mereview dari awal ya, materi dari awal sampai akhir ini ya. Pertama, nulis itu nggak usah terlalu panjang-panjang, karena memang kita semua punya